adik teman-teman, jadi saya akan melakukan survei di Google Earth Pro dulu. Ini kita add in, terus kita masukkan survei Pangrango misalnya. Oke, terus kita titik-titikin sorry. Oke, langsung aja kita titik-titikin. Ini sembarang aja. Nih di sini saya tuh mengular biar dia bisa lebih rapat dan lebih bagus nanti elevasinya, konturnya di Civil 3D. Oke, kalau misalkan kita melakukan survei di Civil 3D di Google Earth Pro ini disarankan untuk daerah yang memiliki luasan luas, yaitu bisa di tambang, di waduk, di gunung seperti ini, di lereng dan lain sebagainya. Oke, ini menurut saya sudah cukup. Terus ini udah klik ini oke, terus klik kanan, terus save place as, terus jangan lupa ini KMZ ya, ini save. Oke, terus kita masuk ke sebentar, ini close dulu. Close. Oke, kita masuk ke GPS visualizer. Di sini kita masuk dari awal. Oke, ini convert a file, terus choose file, terus kita masuk ke ini yang survei tadi satu-satu. Ini kita masukkan, terus jangan lupa ini kita masukkan di best available search, terus lanjut di nah di sininya output UTM koordinatnya jangan lupa ini yes, selesai. Terus kita convert, ini udah muncul datanya. Yang bakal kita pakai itu yang easting, northing sama altitude-nya, yaitu XYZ nya. Ini kita download aja, lihat di sini, copy. Nah, kita masuk ke ini. Oke, ini yang nggak kita perlukan ini dihapus aja. Oh ya, ini FYI aja, ini UTM zone-nya ini 48M karena di sini aku pilih di daerah Gunung Pangrango, yaitu di Jawa Barat sendiri. Nah, ada di sekitar sini nih. Oke, kita hapus ya, teman-teman. Oke, kita hapus, terus di sini hapus juga. Di sini juga kita hapus baris. Oke, selesai. File download, terus kita di CSV, selesai. Terus kita masuk ke Google Earth Pro. Sebentar ya teman-teman. Maksud saya di Civil 3D. Oke, sebentar. Civil 3D ini aplikasinya agak berat, jadi dibukanya memang agak lama. Oke, di sini udah kita buka, terus kita klik new, kita klik new. Oke, jadi kita setting dulu, jangan lupa nih drawing 1 di edit drawing setting. Nah, tadi kan udah aku kasih tahu ya kalau misalkan di Jawa Barat itu pakai yang 48S, jadi kita ganti 48S. Oke, apply. Oke, sip. Terus kita masuk ke insert, point from file, terus kita plus, tanda plus. Terus tadi kan survei berapa, satu-satu, open. Oke, terus kita namain, jangan lupa. Oke. Nah, ini sebenarnya udah ada, tapi kita harus zoom. Sebentar, zoom. Nah, ini udah dapet titik-titiknya ada di sini. Terus habis itu kita ke ini prospect.
vektor, terus kita dipilih di surface, terus create surface. Oke, ini tanda plus lagi di point group. Ini kita tambahkan, jangan lupa ini apply. Oke, nah ini udah kelihatan seperti ini konturnya, tapi belum sampai situ. Di sini kita harus hapus dulu ininya. Sorry. Ini kita hapus dulu nama-nama ininya. Kita point group properties, ini kita non lagi, apply. Oke, terus abis itu karena kalau kayak gini doang tuh kayak kurang gampang dibaca ya teman-teman, jadi kita harus edit dulu di edit di tadi nggak kelihatan, surface properties tadi tidak kelihatan. Terus ini 2 meter dan 25 design, apply. Oke, nah ini kan kelihatan ya teman-teman, lebih gampang dibaca. Terus jangan lupa ini kita masukin di geolocation. Di sini ada map of, di sini ada, aku pilih ini RC ini. Nah, ini kita bisa lihat secara jelas. Nah, di sini kan memang lebih rata ya teman-teman daripada ini. Jadi menurut aku ini mirip sih sama dunia nyata, tapi kan ada obstacle seperti pohon. Terus ada, kalau misalkan kita pilih di bangunan, ada bangunan, obstacle ini tuh kita nggak bisa atur. Jadi ini kayak cuman ya kita lihat dari di sini aja. Kalau misalkan survei langsung mungkin kan bisa di tanah ya teman-teman, tapi karena ini di Civil 3D kita tuh melihat dari satelit tuh bukan melihat dari tanah. Kalau misalkan ada obstacle seperti ada bangunan, ada pohon, nah dia tuh ngerekamnya tuh tinggi si pohon atau tinggi si bangunan itu, bukan ngerekam dari tanah. Jadi ya sebenarnya akuratnya ya kurang, tapi kan kalau misalkan ini bisa membantu kita sebelum prasurvei atau segala macamnya. Nah, di sini kita annotate, terus kita add label di surface, terus kita contour single, kita nama-namain aja sampai kelihatan semuanya deh. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan ya elevasinya teman-teman, kayak gini berapa. Terus ini juga boleh banget kita tambah-tambahin. Nah teman-teman, kalau misalkan kita mau survei tambang, survei waduk, survei gunung, lereng, curug, segala macam, itu tuh kan kita agak susah ya teman-teman kalau misalkan aslinya tuh kayak gimana. Nah, buat mempermudah kita sebagai surveyor itu kita bisa menggunakan seperti ini, menggunakan kegiatan ini, yaitu survei menggunakan Google Earth Pro dan memetakan menggunakan Civil 3D. Nah, saya rasa udah cukup ya di sini. Oke, coba kita bandingin di Google. Ya, kita save dulu bentar. Survei Pangrango. Oke, ini save aja. Oke, bentar. Nih, coba kita bandingin di tadi. Di sini. Nah, kalau misalkan coba kita Nah teman-teman, kayak gini nih perbedaannya. Tuh, ini kan agak beda. Kenapa sih agak beda? Karena toleransinya besar teman-teman, yang sudah aku bilangin tadi. Karena dia tuh bukan baca di tanah, tapi dia baca di yang paling atas, bisa bangunan, bisa pohon, segala macam. Nah, agak beda kan di sini. Kalau misalkan untuk skala besar, proyek skala besar ini bisa, tapi kalau misalkan proyek skala kecil yang butuh toleransinya rendah itu agak sulit ya.
Oke. Yang bisa saya simpulkan dari kegiatan survei tadi yaitu ternyata kita bisa menyurvei dengan menggunakan laptop saja, tidak menggunakan theodolite ataupun waterpass di dunia asli, yaitu dengan menggunakan Google Earth Pro. Di Google Earth Pro itu ada koordinat yang nantinya kita bisa pemetaan di Civil 3D. Nah, di situ juga kita bisa mencari permukaan tanahnya dan kita juga bisa melihat perbedaan tinggi tanahnya. Oke, sekian yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.